Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 8B. Hari ini kita BK ya. Oke, materinya seperti yang kalian inginkan di minggu lalu, yaitu mengelola keuangan pribadi. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Restu? Alif siapa itu? Alif nggak masuk? Afif. Oh, yang Restu. 3 anak yang nggak masuk. Yang lain masuk semua? Oke. Kelas ini kemarin libur ya, 1 minggu. Ada kegiatan apa aja pas libur? Tidur. Selain tidur, main HP, ngabuburit nggak? Enggak, kenapa? Oke, bener banget, tadarus. Oke, lemas. Puasa jadi lemes ya? Hari ini puasa semua? Ada yang enggak, yang cewek? Oke. Sahur enggak tadi pagi? Sahur, oke. Biar nggak ngantuk, biar nggak lemas, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu rantai spidol. Jadi nanti kalian ibu minta baris di sela-sela lorong ini. Baris ke belakang berarti ada 3 baris. 1, 2, 3. Nanti spidolnya dari depan di estafet ke belakang. Nanti dari belakang di estafet ke depan lagi, jangan sampai jatuh. Paham nggak? Bisa dimengerti? Iya, dari atas. Dilempar ke atas. Nggak boleh jatuh. Ayo kita ice breaking dulu yuk. Bangun semuanya. Bisa dibagi ya, 1, 2, 3. Ayo sini baris yang lurus. Atau yang cewek di sini, tapi nanti kepanjangan kalau yang cewek di sini semua. Atau bagi 2 aja deh, yang cowok-cowok sebelah sini semua, yang cewek jadi 1 baris. Gimana? Mau nggak kayak gitu? Berarti nanti cepet-cepetan, yang cowok dulu apa yang cewek dulu? Oke, yang cowok bisa, yang sini, gabung sini nggak apa-apa mas? Oh itu aja. Berarti 3 nggak apa-apa, yang cewek nanti panjang banget soalnya ini. Banyak yang cewek. Oh oke, pindah sebelah sana mas. Dari depan sayang, dari sini. Udah baris dulu. Paham kan aturannya, nggak boleh jatuh. Kita kayak gini di estafet ke belakang. Iya, di estafet ke belakang, jangan sampai jatuh. Nanti dari belakang ke depan lagi. Kita cepet-cepetan. Sedih mengerti? Oke, ibu taruh bawah dulu. Pakainya kayak gini ya, nggak boleh pakai tangan kayak gini. Iya, kayak gini, dari depan, kayak gini, ke belakang. Oke, kita simulasi dulu sebelum mulai. Ayo, bisa dimulai. 1, 2, 3. Iya, ke belakang, ke belakang. Nah, oke. Pakai 1 jari ya, 1 jari. Oke, nanti dari belakang ke depan lagi. Oke, bisa dimengerti ya permainannya kayak gitu. Oke, kita mulai lagi dari depan, bisa dibawa ke depan. Oke, ibu hitung dulu ya. Siap semuanya?
Baris dulu Mas yang lurus. Oke, 1, 2, 3, ayo. Cepet-cepetan. Ayo, ayo yang cowok nggak boleh kayak gitu loh, nggak boleh loh. Ayo nggak boleh, yang cowok curang ini yang cowok. Yang cowok pakai tangan, curang. Ya kan ibu mintanya pakai 1 jari. Ayo cepet. Pakai 1 jari. Ayo, ayo cepet ayo. Ayo. Oke, yang cowok dulu, yang cowok yang menang dulu. Oke, boleh duduk, silakan duduk. Sebenarnya lebih kompak yang cewek ya, karena yang cowok tadi curang. Mereka pakai tangan bukan 1 jari. Oke, karena ibu sudah ice breaking, kita masuk ke materi. Hari ini kita akan mengikuti layanan bimbingan klasikal. Kemarin kan udah ibu jelasan layanan bimbingan klasikal itu apa. Ada yang masih ingat pengertian layanan bimbingan dan klasikal? Enggak, libur 1 minggu dilupain nih, nggak ingat. Oke, ibu jelaskan dulu. Layanan bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan oleh guru BK secara langsung di dalam kelas. Nah, tujuan layanan ini untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan materi mengelola keuangan pribadi seperti yang kalian minta kemarin. Ibu jelaskan dulu. Gimana sih caranya mengelola keuangan pribadi? Yang pertama, kalian harus membedakan kebutuhan dan keinginan dengan mengidentifikasi prioritas kebutuhan. Kebutuhan itu termasuknya primer atau kebutuhan yang penting, seperti buku sekolah yang harus didahulukan daripada keinginan yang sekunder, seperti jajan atau game yang berlebihan. Di sini ada yang main game? Yang suka top up game, ada nggak? Game apa biasanya? ML, oke. Biasanya top up berapa biasanya kalau sekali top up? 100.000 buat game, oke. Itu uang pribadi atau minta orang tua? Beneran nih pribadi, uang tabungan atau minta orang tua buat top up? Oke. Lalu ada pengelolaan uang saku, membuat anggaran sederhana, belajar mencatat uang masuk. Uang masuk itu uang saku. Kalian kan dapat uang, pasti hanya dapat uang itu karena uang saku sekolah aja atau ada tambahan lain? Ada tambahan? Apa itu kalau tambahan? Uang jajan di rumah, jadi ada 2, di sekolah sendiri, di rumah sendiri. Oke. Lalu mencatat uang keluar seperti jajan, ongkos, dan beli alat tulis. Dengan metode sederhana, belajar menabung, membagi 50% kebutuhan, 30% tabungan, dan 20% keinginan atau hiburan. Di sini rata-rata uang sakunya berapa? 10.000. Atau ada yang lebih? 10.000, 12, terus berapa? Oke, 15. Oke, misalnya contoh uang saku kalian 10.000 itu dihabisin langsung di sekolah atau ada tabungan? Dihabisin. Di sini ada yang udah menabung belum? Mana? Oke, menabung dari kapan, Mas? Kelas 7. Sekarang tabungannya masih? Oke, keren. Oke, gimana sih caranya belajar menabung dengan metode sederhana ini? Yang pertama itu membagi keuangan itu 50% kebutuhan. Misal uang saku kalian
10.000, 5.000 buat kalian jajan, lalu ada tabungan 30%. Tabungannya itu 3.000, lalu ada untuk membeli keinginan atau buat hiburan kalian seperti top up game atau biasanya suka nonton bioskop nggak? Oke, ada yang suka, ada enggak. Oke, biasanya 2.000-nya itu untuk menabung. Jadi metode sederhana ini 50, 30, 20 itu 5.000-nya buat jajan, 3.000 buat tabungan, dan 2.000 untuk dana keinginan atau hiburan. Lalu ada prioritaskan pengeluaran dan mengatur anggaran uang saku. Cukup dengan uang saku yang ditentukan. Biasanya uang sakunya harian atau mingguan? Harian semua. Oke. Lalu yang ketiga, kebiasaan menabung atau saving. Biasanya kalian kalau menabung tujuannya buat apa? Buat beli sesuatu. Sesuatu itu barang atau apa, Mbak? Barang. Biasanya kalau yang cewek itu apa sih kalau nabung? Oke, malah yang jawab yang cowok, katanya skincare. Bener gak? Enggak tuh Mas, enggak skincare. Apa biasanya, Mbak? Hah? Boneka. Apa, Mbak? Apa, Mbak, tadi? Oh, foto. Oh, itu yang kayak idol-idol itu. Oke. Biasanya kalau cowok menabung itu buat apa sih? Buat apa? Beli HP. Oke. Tujuan menabung untuk membeli barang impian atau sebagai dana darurat. Membiasakan diri kalian untuk menyisihkan uang di awal, bukan menyisihkan uang di akhir. Jadi kalau nabung itu jangan nunggu uang sisa dulu. Biasanya kan kalian kalau nabung, misal uangnya 10.000, kalian habisin hari ini 10.000, nanti sisa 1.000 buat ditabung. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena biasanya kalau seperti itu menabungnya tidak konsisten. Mending kalian nyisihin uang kalian di awal, jangan di akhir. Seperti metode sederhana ini. Biasanya kalian kalau nabung itu di mana? Di celengan, di koperasi sekolah, apa di orang tua? Di apa? Oh, di lemari. Kalau di lemari itu diambil lagi nggak kalau nabung? Bener nih, nggak diambil. Nanti baru kekumpul 20.000 diambil buat beli seblak. Oke. Lalu ada hindari hutang untuk hal-hal yang bukan kebutuhan. Jadi misal kalian tuh pengen beli baju, ini kan bentar lagi mau lebaran. Pengen beli baju itu, sekarang kan marak ada pakai Shopee semua nggak di sini? Ada yang namanya pay letter. Ibu minta kalian jangan sampai tergiur yang namanya pay letter. Karena apa? Karena di awal itu emang enak, kalian beli barang dulu nggak perlu bayar, tapi barangnya datang. Tapi nanti pas jatuh tempo, pas kalian ditagih terus kalian nggak punya uang buat bayar, itu yang bikin pusing. Jadi ibu minta hindari yang namanya hutang. Kalau bisa, kalau kalian pengen beli sepatu, beli baju baru, beli sepeda itu, menabung dulu, jangan pakai pay letter atau yang sejenisnya. Lalu ada bijak dalam membeli yaitu membandingkan harga sebelum membeli. Misal nih kalian yang cewek-cewek, misal beli boneka harganya 50.000, barangnya kecil. Menurut kalian itu gimana? Worth it nggak dibeli? Enggak kan? Oke, jadi bijak dalam membeli. Lalu ada belajar merancang masa depan untuk menetapkan tujuan. Misalnya menabung untuk membeli sepeda di akhir tahun. Oke, karena waktunya hari ini cukup sebentar, Ibu langsung bagikan kelompok ya, kelompoknya biar gampang, satu baris aja. Nanti di sini ada lembar LKPD, lembar kerja studi. Di sini bisa kalian tulis nama anggota kelompok kalian, nama pendek aja, nggak usah nama panjang, nggak apa-apa. Lalu ada soal studi kasus. Studi kasusnya nanti kalian jawab sesuai dengan soalnya. Bisa dimengerti?
Oke, nanti presentasi maju ke depan ya. Ayo boleh berkelompok satu baris satu baris. Ayo kelompokkan dulu biar cepat selesai. Ayo dimulai kelompokkan dulu. Satu baris ya. Iya. Iya boleh. Kenapa? Boleh? Ayo dikerjakan dulu, ditulis nama kelompoknya biar lebih cepat istirahatnya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 berarti. Ini kelompok 2 ya, ditulis nama anggotanya dan dikerjakan soalnya. Ayo ditulis nama anggotanya, ini kelompok 1 ya.
Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan dulu. Udah ada yang selesai belum? Udah. Siapa yang mau presentasi dulu ke depan? Oke, boleh, Mas. Kelompok berapa? 2. Yang Andi atau yang Budi? Kasus yang mana? Andi, oke. Boleh dibacakan dulu. Yang lain bisa mendengarkan dulu ya, jangan berisik. Andi adalah siswa kelas 8 yang mendapat jajan 200.000 rupiah per minggu dari orang tuanya. Sejak dulu, ia selalu merasa bahwa tidak mampu atau tersisa. Ia sering menghabiskan uang produksi makan juga, membeli sekolah sekolah, dan membayar paket data internet bulanan yang mahal. Saat ia membeli buku pelajaran atau dengan keterampilan, ia selalu tidak punya uang. Andi tidak pernah mencatat pengeluarannya. Ia juga merasa tidak bisa menolak ajakan teman-temannya untuk jajan di kafe atau menonton bioskop. Akibatnya, ia sering meminjam uang dari temannya dan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Pertanyaannya, apa masalah utama dalam pengelolaan keuangannya dan apa caranya bisa berkembang agar Andi bisa menolak ajakan teman-temannya? Masalah utama Andi adalah tidak membuat mengelola keuangan secara bijak, kurangnya penyelesaian pengeluaran dan ingin menolak tekanan teman sebaya. Cara mengurangi: 1. Komunikasi secara jujur, jelaskan bahwa ia sedang berhemat untuk tujuan pendidikan. 2. Belajar untuk tegas mengatakan tidak atau maaf, saya tidak bisa ikut kali ini, saya sedang berhemat. Oke. Jawaban dari kelompok 2 tentang kasus Andi adalah masalah utama Andi adalah ketidakmampuan mengelola keuangan secara bijak, kurangnya mencatat pengeluaran, dan sulit menolak tekanan teman sebaya. Untuk sarannya dari kelompok 2 yaitu komunikasi secara jujur, jelaskan bahwa ia sedang berhemat untuk tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, belajar untuk tegas mengatakan tidak dan maaf. Saya tidak bisa ikut pergi kali ini, saya sedang berhemat. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2.
Boleh diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau presentasi lagi? Siapa? Saifuddin, mana? Oke, siapa Mbak Putri? Siapa yang mau presentasi lagi? Ayo satu kelompok lagi presentasi ke depan. Oke, ayo boleh maju ke depan Mbak perwakilan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Iya, sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus. Satu, dia adalah seorang siswa yang cerdas dan punya tujuan jelas ingin membeli konsol game baru yang berharga mendapatkan uang Rp500.000 dari hasil membantu ayahnya di bengkel dan dia berencana untuk menabung semua uangnya agar bisa membeli konsol dalam 6 bulan. Namun, di sini juga dia mendapat ajakan dari teman-temannya untuk murah kota. Biaya untuk itu sekitar Rp1.500.000. Dia merasa dilema. Ia sangat ingin mengikuti itu, tetapi ia tahu bahwa jika ia menggunakan uang tabungannya, rencananya untuk membeli konsol akan tertunda. Di sisi lain, ia merasa jika tidak ikut, ia akan kehilangan momen seru bersama teman-temannya. Pertanyaannya, apa tujuan menabung? Dan jika Anda adalah Budi, keputusan apa yang akan Anda pilih? Jawaban, tujuan Budi menabung untuk membeli konsol game baru seharga Rp3 juta. Jika saya Budi, maka saya memilih untuk tetap menabung untuk konsol game dan menolak insur. Alasannya, karena konsol game tujuan jangka panjang yang sudah direncanakan. Sedangkan tur adalah keinginan sesaat yang menghabiskan 50% lebih tabungannya atau setara dengan 3 bulan menabung. Jika memaksakan ikut, impian memiliki konsol game akan tertunda 3 bulan lagi. Saya akan memilih momen seru lain yang lebih hemat biaya. Oke, jawaban dari kelompok 3 yaitu untuk kasus studi Budi, tujuan Budi menabung untuk membeli konsol game baru seharga Rp3 juta. Nah, jika saya adalah Budi, maka saya akan memilih untuk tetap menabung untuk membeli konsol game dan menolak ajakan tur. Alasannya kenapa? Karena konsol game tujuan utama dan tujuan jangka panjangnya sudah direncanakan, sedangkan tur adalah keinginan sesaat yang menghabiskan 50% lebih tabungan atau setara dengan 3 bulan. Lalu jika ikut memaksa tur, Budi akan menabung lagi selama 3 bulan ke depan lagi. Maka kelompok 3 akan memilih momen seru lainnya yang lebih murah. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sebentar lagi habis, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ada nggak yang mau nyimpulin kegiatan kita hari ini? Hal baru apa yang kalian dapat hari ini? Kesimpulan dari kegiatan bimbingan Oke, Mas siapa dulu Mas? Pratama. Pratama, oke. Mas Pratama mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini, yang lain boleh dengarkan. Kesimpulan dari kegiatan bimbingan Kasrat tentang mengolah keuangan pribadi ini adalah kita semua jadi lebih paham cara bijak mengatur uang. Satu, seperti bimbingan anggaran 50, 30, dan 20. Perintah kebutuhan dari pada keinginan dan mulai menabung dari awal supaya tidak boros. Oke, kesimpulannya mulai menabung dari awal supaya tidak boros. Untuk pertemuan minggu depan kita mau membahas tentang apa? Kemarin minggu pertama udah penerimaan diri, minggu ini udah cara mengelola keuangan. Minggu depan mau apa? Oke, cara belajar yang efektif.
Oke, sebelum Ibu tutup kegiatan ini, boleh mengisi lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Boleh ditulis nama sama kelasnya aja ya. Seperti kemarin, dicentang saja. Jangan lupa ditulis nama sama kelas. Temennya nggak berangkat? Ayo ditulis nama sama kelas. Jurusannya nggak usah ya? Udah belum? Udah. Maaf. 5 menit selesai ya, dikumpulkan. Ayo ditulis nama sama kelas. Ya, dicentang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh dipanggil Mbak, Kak, atau Bu. Sudah selesai? Dikumpulkan dulu di sini. Sudah selesai? Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Udah selesai? Udah selesai belum? Belum. Ini kan? Iya. Ini kumpulin nggak Bu? Dikumpulin? Iya. Masih nomor siapa ya? Karpet. Udah selesai? Udah. Boleh dikumpulkan sama LKPD-nya. Terima kasih. Ini udah selesai belum? Sudah selesai? Sudah dikumpulkan semua ya? Oke, Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu buat istirahat ya? Ya, boleh istirahat dulu.